Abu Ibrahim Woyla dilahirkan pada tahun 1919 di Kampung Pasir Aceh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dengan nama lengkap Tengku Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husein. Pendidikan formal yang diselesaikan Abu Ibrahim Woyla adalah sekolah rakyat. Selebihnya menempuh pendidikan dayah atau pesantren selama hampir 25 tahun. Selama hidupnya, Abu Ibrahim Woyla pernah belajar selama 12 tahun pada Syekh Mahmud, seorang ulama asal Lunga, Aceh Besar, yang kemudian mendirikan Dayah Bustanul Huda di Blangpidi, Aceh Barat Daya. Salah satu murid Syekh Mahmud ini adalah Abu Ya Mudawali, yang kemudian menjadi ulama tersohor di Aceh. Terkait dengan Abu Ibrahim Woyla, berikut kami telah merangkum 5 cerita tentang beliau. 1. Sering membagikan uang kepada anak-anak. Menurut menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Woyla sering membagikan uang yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa perhitungan. Kebanyakan yang menerima uang tersebut adalah anak-anak. Terkadang ada anak-anak yang menerima 50.000, 20.000, atau bahkan hanya 1.000. 2. Bahan makanan bisa bertambah dengan sendirinya. Dikisahkan oleh salah satu menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Woyla pernah berkunjung ke alma maternya, yaitu Dayah Syekh Mahmud di Blangpidi. Ketika itu ia minta disediakan sepiring nasi untuk sarapan, tapi diberitahukan bahwa tidak tersedia lauk apapun lagi di dapur. Abu Ibrahim Woyla kemudian menjawab bahwa ia bisa makan hanya dengan lauk telur, dan diminta kepada santri tadi untuk mengecek persediaan di dapur. Ajaibnya, di tempat penyimpanan telur masih tersisa 1 telur lagi, padahal seingat santri tersebut semua telur telah habis untuk dimakan santri lain. Kisah lainnya adalah Abu Ibrahim Woyla datang berkunjung ke rumah salah seorang saudaranya dan minta sedikit nasi dengan lauk sambal udang belimbing. Istri tuan rumah memberitahukan kepada suaminya bahwa pohon belimbing di rumah mereka tidak ada buahnya. Tapi sang suami tetap bersikeras agar istrinya tersebut mengecek ulang pohon belimbing tersebut. Ketika diperiksa kembali, ternyata bahwa pohon belimbing tersebut memiliki 3 buah belimbing yang cukup untuk membuat sambal seperti yang diminta Abu Ibrahim Woyla. 3. Menjadi tamu Gus Dur. Suatu ketika dikisahkan Gus Dur kedatangan seorang tamu dari Aceh. Biasanya Gus Dur menerima tamunya dengan kondisi seadanya, mengingat ia kondisinya yang sedang sakit. Berbeda dengan biasanya, sebelum tamu tersebut diminta masuk ke dalam rumahnya, Gus Dur buru-buru berganti pakaian dengan pakaian rapi seperti akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ketika tamu tersebut masuk, Gus Dur dan tamunya tersebut hanya bersalaman dan tidur dalam posisi duduk selama lebih kurang 15 menit. Setelah sang tamu bangun, ia langsung berpamitan tanpa ada obrolan apapun. Ketika hal itu ditanyakan, barulah diberitahukan bahwa yang datang itu adalah Abu Ibrahim Woyla, seorang ulama sufi dari Aceh. 4. Mampu menyingkat waktu perjalanan. Di masa hidupnya, Abu Ibrahim Woyla dikenal sangat suka berjalan kaki. Suatu ketika, ada seorang tetangganya yang bernama Tengku Muhammad Kurdi Syam sedang menaiki mobil dari Tenom ke Melabuh. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Abu Ibrahim Woyla dan mengajaknya untuk ikut naik mobil bersamanya. Ketika itu, Abu Ibrahim Woyla menolaknya dan Tengku Muhammad Kurdi Syam langsung melanjutkan perjalanannya ke Melabuh. Ketika tiba di Melabuh, ternyata Abu Ibrahim Woyla telah tiba lebih dulu. Padahal ketika di perjalanan, tidak ada mobil lain yang memotong laju mobil Tengku Muhammad Kurdi Syam. 5. Meramalkan tsunami. Ketika tsunami melanda Aceh pada tahun 2004, diceritakan oleh beberapa orang bahwa Abu Ibrahim Woyla telah memberitahukan hal itu melalui isyarat. Salah satu di antaranya dikatakan bahwa air akan naik setinggi pohon kelapa. Hal ini dikatakan kepada salah satu muridnya yang bernama Muklis. Cerita lainnya, 15 hari sebelum tsunami, murid-murid Abu Ibrahim Woyla telah diperintahkan untuk menjauhi pantai. Itulah beberapa cerita luar biasa tentang Abu Ibrahim Woyla. Beliau wafat pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 pukul 16 waktu Indonesia Barat pada usia 90 tahun. Ia dimakamkan di Desa Pasir Aceh, Kecamatan Woyla Induk, Aceh Barat.